اتباعه ومن الباطل إلى الباطل ونسمع اجتنابه ولا تجعله علينا مشتبها كنتابع الهوى اللهم أعنا وانفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما أما بعد. Hadirin para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan karunia dan rezeki kepada kita semua dan rahmat yang tiada pernah terputus kita rasakan bersama, terutama kenikmatan iman dan Islam dan kenikmatan waktu serta kesehatan, sehingga pada malam hari ini kita bisa kembali berkumpul untuk bersama-sama belajar dan membahas mengenai masalah-masalah hukum fikih yang berkaitan dengan ibadah kita, khususnya pembahasan tentang sholat. Semoga kehadiran kita di sini membawa niat-niat yang baik dan akan mendapatkan keridhaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam sudah kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh kaum muslimin, khususnya para ulama yang telah menyampaikan risalah Islam ini dari generasi ke generasi hingga sampai kepada kita semua. Hadirin rahimahullah, kembali kita akan melanjutkan pembahasan tentang sifat-sifat sholat atau tata cara sholat, khususnya berkaitan dengan rukun-rukun sholat. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas beberapa rukun sholat, yaitu rukun yang pertama adalah berniat, di mana dalam niat itu pelaksanaannya atau waktunya adalah kurang lebih bersamaan dengan takbiratul ihram dan tempatnya adalah di dalam hati kita. Berikutnya adalah rukun yang kedua, takbiratul ihram, yaitu membaca dan mengucapkan kalimat takbir Allahu Akbar. Ya, dan bacaan ini dengan banyak syarat-syaratnya telah kita sebutkan. Di antaranya adalah harus dibaca secara keras. Minimal keras itu adalah memperdengarkan bacaan tersebut untuk diri kita sendiri. Ya. Kemudian yang ketiga adalah berdiri jika mampu, yaitu untuk sholat wajib. Sementara untuk sholat sunnah hukumnya tidak harus dalam posisi berdiri dalam melaksanakan sholat, tetapi boleh dalam keadaan duduk, berbaring dan lain sebagainya. Nah, dalam sholat wajib ini harus berdiri kecuali jika ada hal-hal yang membuat kita tidak mampu berdiri, seperti kelemahan fisik atau karena sakit, maka kita boleh melakukan sholat dengan cara sambil duduk atau berbaring dan lain sebagainya. Kemudian rukun yang keempat adalah membaca surat Al-Fatihah, dan ini kita bahas kemarin sebagian dari pembahasan Al-Fatihah ini, yaitu bahwa surat Al-Fatihah ini rukun, hukumnya adalah wajib atau bukan rukun di dalam sholat menurut pendapat mayoritas para ulama, yaitu ulama mazhab Syafi'i, mazhab Maliki dan mazhab Hambali. Sementara dalam mazhab Hanafi atau Abu Hanifah, membaca Al-Fatihah ini hukumnya adalah wajib, bukan fardu. Jadi mereka membedakan antara fardu dengan wajib. Kalau fardu itu lebih tinggi tingkatnya, ya, lebih tinggi tingkatnya daripada wajib. Bagi mereka Al-Fatihah bisa diganti dengan bacaan ayat yang lain, yang bisa diganti dengan bacaan ayat apapun di dalam Al-Quran. Kemudian kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, membaca Al-Fatihah ini wajib dalam setiap rakaat untuk semua orang yang melaksanakan sholat, baik sebagai imam, makmum ataupun sholat sendiri. Ya, kalau imam dan makmum disepakati oleh para ulama harus dibaca setiap rakaat, tetapi bagi makmum ini ada khilaf. Di dalam mazhab Imam Syafi'i harus dibaca baik dalam sholat yang jahar maupun sholat yang sir atau sholat yang pelan. Ya, ada mazhab yang lain mengatakan tidak perlu, bahkan makruh. Ya, ada juga pendapat yang mengatakan sunnah membaca setelah imam membaca Al-Fatihah. Tetapi di dalam mazhab Syafi'i hukumnya adalah wajib. Kemudian terdapat beberapa syarat yang harus kita penuhi agar bacaan Fatihah kita itu menjadi benar sehingga rukunnya sempurna dan sholat kita menjadi sah.
Ya. Yang pertama, sebagaimana sudah kita sebutkan, yaitu harus dibaca secara tertib ayat-ayatnya. Ya, harus dari ayat pertama, kedua, dan selanjutnya. Kalau dibolak-balik, hukumnya tidak sah. Ya, harus diulang. Bahkan kalau sampai merubah makna, maka sholatnya menjadi batal. Kemudian yang kedua adalah harus membaca secara langsung, bukan saja berurut tapi langsung. Langsung itu tidak boleh ada jeda yang lama atau jeda sebentar, tetapi maksudnya adalah memotong bacaan tersebut. Ya, jadi tidak boleh ada jeda antara ayat dengan ayat. Misalnya kita baca ayat yang ketiga, lalu kita berhenti sebentar atau berhenti lama tanpa melakukan apapun, baru dilanjutkan kembali, maka ya, itu Fatihahnya menjadi batal, harus diulang lagi dari awal. Kemudian yang ketiga, harus memperhatikan bacaan setiap hurufnya dengan baik. Ya, makhrajnya harus benar. Kalau tidak benar, ya, sampai merubah huruf kepada huruf yang lain, maka bacaan Fatihah itu menjadi tidak sah. Ya. Dan oleh karena itulah di sini pentingnya, bukan pentingnya saja, wajib bagi kita kaum muslimin, baik yang baru masuk Islam ataupun yang sudah dari kecil masuk Islam, untuk belajar surat Al-Fatihah ini dengan sebenar-benarnya. Kalau dia tidak membaca atau sudah punya waktu tapi tidak kemudian membaca Fatihah dengan benar, maka dia berdosa besar. Bahkan tidak hanya berdosa saja, sholatnya pun bisa menjadi tidak sah. Ini kesepakatan para ulama, bukan dalam mazhab Syafi'i saja, tapi seluruh ulama sepakat. Yang namanya Al-Fatihah atau dalam mazhab Hanafi itu adalah bacaan selain Al-Fatihah yang harus dibaca, itu harus dibaca secara benar dan tepat. Kalau tidak, maka sholatnya menjadi tidak sah. Ya. Nah, tapi kalau waktu kita pendek, nanti ada di sini ada cara-cara bagaimana kalau kita tidak bisa membaca surat Al-Fatihah, itu ada penggantinya. Tapi bagi kita yang punya waktu dan bisa membaca, itu harus dibaca dengan benar. Oke lah, untuk yang misalnya ayat-ayat yang lainnya mungkin ada salah-salah sedikit, itu mungkin tertolerir karena kita tidak baca saja boleh, ya, tidak baca saja boleh. Tapi Fatihah ini harus dibaca dari awal huruf sampai huruf yang terakhir. Ada 156 huruf, ya, itu harus dibaca secara benar. Kemudian juga yang keempat dari syarat-syarat ini adalah membaca setiap huruf yang bertasydid secara benar juga. Ya, bertasydid hanya didobel, jadi harus dibaca secara dobel. Kalau tidak dobel, maka bacaannya salah, harus diulang lagi. Ya, harus diulang lagi. Kemudian berikutnya adalah di sini yang kelima, hampir sama dengan yang kedua tadi, tidak boleh berdiam sebentar ataupun lama, ya, yang dengan maksud untuk memotong bacaan Fatihah, ya, kecuali untuk bernafas tentu saja. Kalau bernafas itu dibolehkan karena merupakan sesuatu yang darurat, tidak mungkin tidak dilakukan. Yang keenam, harus membaca semua ayat-ayatnya. Ya, kalau huruf-hurufnya saja harus dibaca, apalagi ayat-ayatnya. Satu huruf saja tidak sah kalau tidak dibaca, apalagi membaca ayatnya. Termasuk ayat di sini adalah bacaan basmalah. Ya, bacaan basmalah ini harus dibaca dalam mazhab Syafi'i, ya, baik dibaca keras dalam sholat yang keras maupun baca yang tidak keras atau sir dalam sholat yang pelan. Artinya harus dibaca. Ya. Dalam mazhab yang lain, dalam mazhab Imam Ahmad dan dalam mazhab Imam Abu Hanifah, membaca basmalah itu dalam mazhab Imam Ahmad membaca basmalah itu harus dibaca juga. Tetapi bedanya kalau dengan mazhab Imam Syafi'i, dalam mazhab Imam Ahmad ini basmalah selalu dibaca sir, dibaca pelan, baik sholat yang keras maupun sholat yang pelan. Seperti yang ada di Mekah, di Madinah itu kan menggunakan madhab atau mengikuti madhab Imam Ahmad bin Hanbal atau Hambali. Ya, mereka kalau baca Al-Fatihah di dalam sholat itu tidak terdengar bacaan basmalahnya, tapi kadang-kadang terdengar atau terdengar desisannya. Sebenarnya mereka membaca, tetapi membacanya secara pelan. Ada yang menyatakan makruh membaca basmalah, yaitu dalam mazhab Imam Malik, karena dalam mazhab Imam Malik ini basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah, jadi tidak boleh. Tidak boleh, bukannya haram, tetapi makruh saja, tidak disuka membaca basmalah itu bersama dengan surat Al-Fatihah atau surat-surat yang lainnya di dalam sholat, ya, di dalam sholat.
Jadi kalau kita mengikuti mazhab Imam Syafi'i, ya, kita harus membaca basmalah ini secara benar seperti kita membaca bacaan ayat-ayat yang lainnya. Kemudian yang ketujuh, ini yang kemarin terakhir yang kita jelaskan, yaitu tidak boleh adanya kesalahan secara makna di dalam membaca Al-Fatihah. Misalnya karena kita salah membaca harokatnya, yang seharusnya misalnya fathah dibaca kasroh atau dhammah dibaca fathah. Kalau sampai merubah makna, maka sholat kita menjadi batal. Bukan harus diulang saja, batal kalau sampai merusak makna. Misalnya kemarin yang kita contohkan, ya, bacaan an'amtu, ya, an'amta, ya, siratal ladzina an'amta alaihim. An'amta artinya yang engkau berikan karunia, yang engkau berikan kepada mereka, yang engkau, ya, ta itu engkau. Kalau diganti tu artinya aku, yang aku berikan. Ini kan berarti merusak makna, ya. Nah, jadi kalau sampai dibaca an'amtu, maka sholatnya batal. Begitu juga ada bacaan iyyaka, hanya kepadamu, iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Ya, wa iyyaka, dan hanya kepadamu nasta'in, kami meminta pertolongan. Kalau diganti iyyaki bukan ka, ya, pakai kasroh, maka ini merubah makna. Karena ka itu adalah untuk laki-laki, ya, untuk laki-laki. Kalau ki untuk perempuan. Jadi ini perubahan makna yang sangat signifikan sehingga merusak dari bacaan itu, bahkan membatalkan sholat orang tersebut. Nah, inilah rahimahullah 7 syarat yang kita baca. Masih ada 5 syarat yang harus kita penuhi dalam membaca Al-Fatihah. Yang ke-8 berikutnya adalah membaca surat Al-Fatihah itu dalam posisi berdiri. Ya, artinya tidak boleh misalnya kita lagi Fatihah, pas di ujung-ujungnya sambil kita membungkuk, ya, sambil kita merukuk, kita mau rukuk. Pada akhir misalnya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, sambil rukuk bacaannya. Nah, bacaan rukuknya ini menjadi tidak sah. Jadi harus posisi berdiri. Dan ini disepakati oleh para ulama seluruhnya 4 mazhab bahwa berdiri itu wajib, ya, khususnya atau minimal sekali adalah ketika membaca bacaan Al-Fatihah. Atau kalau dalam mazhab Imam Abu Hanifah membaca bacaan ayat-ayat Quran, itu harus posisi berdiri tegak. Ya, berdiri yang normal maksudnya, ya, tidak dalam posisi ruku. Kalau dibaca ruku, maka itu sudah merusak daripada bacaan Fatihahnya dan berdirinya menjadi tidak sah juga, bahkan rukunnya itu yang dilanggar. Kemudian berikutnya yang ke-9, harus memperdengarkan bacaan Fatihah itu. Harus, istilahnya harus dibaca secara keras, minimal memperdengarkan dirinya. Ya, jadi minimal diri kita sendiri yang mendengar. Ya, membaca ini keras ini dalam arti tidak mengganggu kanan kiri kalau kita dalam jamaah. Kalau sampai mengganggu, ya tentu saja tidak boleh, karena mengganggu kekhusyukan orang sholat itu tentu saja dilarang. Ya, jadi dibaca sesuai kadarnya. Kalau kita berjamaah minimal memperdengarkan untuk diri kita sendiri. Nah, membaca secara keras ini itu berlaku dalam semua zikir di dalam sholat. Artinya semuanya sama, harus diucapkan, harus dikeluarkan suaranya. Ya, ini yang kadang-kadang kita melihat sebagai kaum muslimin baca doa-doa atau bacaan-bacaan tersebut dengan mulut tertutup, ya, bacanya dalam hati. Itu tidak sah. Dan ini juga sepakat seluruh ulama 4 mazhab bahwa yang namanya bacaan di dalam sholat itu harus dikeluarkan suaranya, karena itu yang namanya membaca. Kalau di dalam hati itu tidak dihitung membaca. Ya, kalau dalam hati tidak dihitung membaca. Oleh karena itulah kalau misalnya kita sholat, ya, di depan kita ini ada bacaan yang bukan berbahasa Arab. Misalnya jadwal begini, ya, kita baca dalam posisi kita lagi sholat, tapi bacanya dalam hati, tidak batal kita. Ya, kita kan sering kadang-kadang ada depan kita ada anak muda pakai baju kaos tulisan jalan-jalan ke kota Palembang, tidak lupa mampir Sungai Musi. Nah, kita baca atau merek dari baju dan lain sebagainya, kita terbaca karena di dalam hati itu tidak masalah. Ya, itu tidak masalah. Kalau tidak ungkapkan dengan sampai mengeluarkan kata-kata, baru itu terhitung. Nah, begitu juga ketika kita membaca bacaan
bacaan zikir di dalam sholat yang terhitung, yang dianggap itu adalah yang dikeluarkan, ya, yang dibaca, baru itu yang dianggap sebagai bacaan yang benar. Kalau tidak, maka tidak dihitung. Jadi kalau kita baca Subhanarabbiyal azim misalnya dalam hati, ya seperti kita tidak membaca. Rukuknya sih sah, karena yang penting kan rukuk, bacaan itu kan sunnah sebenarnya. Jadi rukuknya sunnah, sholatnya sah, tapi dia tidak dapat nilai banyak. Ya, karena kita pun kalau misalnya kita berdiam, kita baca Fatihah saja, ya, pikiran kita kan kadang-kadang entah kemana, mikir, membaca, memeriksa, membahas. Nah itu kalau misalnya terhitung, maka sudah batal sholat kita. Ya, oleh karena itu memang dia harus dikeluarkan suaranya. Yang penting tidak mengganggu dari jamaah yang lain. Kemudian syarat yang ke-10, tidak boleh memutus atau memotong bacaan Al-Fatihah itu dengan zikir-zikir yang lain yang asing, zikir-zikir asing. Jadi kita lagi baca Fatihah, tiba-tiba kita sisipkan ada bacaan bukan Fatihah, zikir, ya, tapi tidak ada kaitannya. Asing ini artinya tidak ada kaitannya dengan sholat. Ya, jadi tidak boleh memotong atau memutus Al-Fatihah, bacaan Fatihah dengan zikir yang asing, yaitu zikir yang tidak ada kaitannya dengan sholat. Ya, seperti apa misalnya? Seperti misalnya kita sedang baca Fatihah lalu kita bersin, kita mengucapkan Alhamdulillah. Ya. Nah itu tidak boleh, karena apa? Membaca doa bersin itu tidak ada kaitannya dengan sholat. Ya, jadi tidak boleh kita memutus daripada bacaan Al-Fatihah. Ya. Nah, apakah membaca Alhamdulillah itu sendiri boleh di dalam sholat? Boleh sebenarnya. Kita lagi bersin, kita baca Alhamdulillah, sebenarnya boleh-boleh saja. Misalnya lagi rukuk, ya, atau lagi kita lagi dengarkan imam, misalnya kita bersin, kita baca Alhamdulillah, itu tidak masalah. Dan tidak masalah dalam arti tidak membatalkan sholat kita. Ya, tidak membatalkan sholat kita. Meskipun itu bukan runutan atau bukan bacaan yang seharusnya dibaca dalam posisi itu, tidak masalah. Ya, dan ini disepakati juga oleh para ulama. Yang tidak boleh adalah kalau kita membaca doa atau zikir yang doa itu kita tujukan untuk orang kedua. Orang kedua itu orang yang kita seperti ajak berbicara. Misalnya kita mendoakan semoga Allah merahmatimu, tapi pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Arab dulu saja. Kalau pakai bahasa Indonesia, bahasa non Arab di dalam sholat, apapun yang kita keluarkan membatalkan sholat. Jadi misalnya dia pakai bahasa Indonesia, semoga Allah merahmatimu, yarhamukallah misalnya, ya, itu batal sholatnya. Jadi tidak boleh doa bentuknya kalau posisi yang berdoanya itu adalah seperti berbicara, kita berbicara komunikasi dengan orang kedua. Tapi kalau misalnya doanya itu kita tujukan kepada Allah, ya, misalnya kita minta, ya Allah ampunilah aku, ya Allah berilah kami rahmat, ya Allah berilah ampun saudaraku itu, ya, itu tidak masalah. Ya, itu tidak masalah. Karena kita berbicaranya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah yang kita jadikan sebagai pihak kedua di dalam komunikasi kita, itu tidak masalah. Ya, meskipun di tengah-tengah sholat. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Misalnya kalau beliau lagi baca ayat, dia di tengah-tengah ayat itu beliau tiba-tiba mendapatkan ayat rahmat, beliau langsung berhenti. Ya, lalu beliau meminta berdoa kepada Allah untuk mendapatkan rahmat yang disebutkan dalam ayat tersebut. Ketemu ayat azab, maka beliau membaca doa perlindungan dari azab. Bertemu ayat memerintahkan beliau untuk bertahmid, untuk mengucapkan alhamdulillah, beliau mengucapkan alhamdulillah. Ketemu ayat yang beliau diperintahkan misalnya untuk bertasbih, misalnya sabbih isma rabbikal a'la, dan bertasbihlah kepada Tuhanmu yang maha tinggi. Maka kita dianjurkan membaca subhana rabbiyal a'la, ya, atau yang lainnya juga. Seperti misalnya ketemu ayat yang isinya adalah pertanyaan, ya, pertanyaan kepada kita, alaihissallahu bi'ahkamil hakimin, bukankah Allah itu adalah yang maha atau hakim yang maha bijaksana, ya, maka kita dianjurkan, nah ini dalam hadis ini disebutkan bahwa dianjurkan kita untuk menjawabnya bala, ya, tentu, maksudnya tentu saja, ya, wa inna ala dzalika minasyahidin, dan kami menyaksikan atau kami bersaksi atas hal itu. Nah ini jadi doa-doa semua ini, tidak apa-apa kita baca di tengah-tengah sholat. Nah kalau doa-doa yang seperti tadi itu ada kaitannya dengan sholat. Kalau itu yang kita baca,
di tengah-tengah Fatihah tidak membatalkan sholat kita, tidak membatalkan bacaan Fatihah kita. Yang membatalkan adalah kalau yang dibaca itu adalah zikir di luar sholat, ya, seperti tadi itu kita bersih atau kita lagi sholat dengar azan, ya, dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, mau kita jawab boleh saja, tidak apa-apa, ya. Tetapi kalau di tengah-tengah bacaan Fatihah maka itu membatalkan atau dianggap memotong dari bacaan Fatihah. Karena apa? Menjawab azan itu tidak ada kaitannya dengan sholat, ya. Jadi itu tidak boleh kalau kita baca di tengah-tengah atau ketika kita sedang membaca surat Al-Fatihah. Tapi kalau di tempat yang lain silakan saja. Kemudian hadirin rahimakumullah, ya, ini jadi syarat yang ke-10 adalah tidak boleh terpotong, ya, atau disisipi dengan bacaan zikir yang bukan kaitannya dengan sholat. Kemudian yang ke-11, ya, harus membaca Al-Fatihah itu dengan maksud membaca Fatihah di dalam sholat. Maksudnya membaca Fatihah sebagai rukun di dalam sholat. Tidak boleh membaca Fatihah dengan niat yang lain. Kita misalnya kan baca Fatihah untuk niat kesembuhan, kita baca Fatihah hanya untuk sekedar zikir atau mendapatkan keberkahan dari bacaan tersebut. Ini niat-niat yang banyak dari membaca surat Al-Fatihah. Nah, ketika kita di dalam sholat, harus yang kita niatkan memang adalah untuk melaksanakan rukun tersebut, rukun membaca Al-Fatihah. Kalau kita niatkan untuk kesembuhan, untuk doa dan lain sebagainya, maka bacaan Fatihahnya itu menjadi tidak sah, ya. Dan yang terakhir hadirin bacaan Fatihah itu harus berbahasa Arab. Tentu saja, ya. Kalau pakai bahasa Indonesia maka itu terjemah, itu membatalkan sholat kita. Dan terjemahan Al-Quran bukan Al-Quran, ya, ini penting, ya. Terjemahan Al-Quran sama sekali bukan Al-Quran. Nah, itulah kurang lebih hadirin rahimakumullah ada 12 syarat yang harus dipenuhi seseorang dalam membaca surat Al-Fatihah. Secara umum syarat-syarat ini disepakati oleh mazhab-mazhab yang lain. Hanya saja kadang-kadang mereka tidak menyebutkan secara khusus dalam syarat, tapi menyebutkan dalam bagian yang lain, ya. Tapi secara umum beginilah, ya, tata cara kita dalam membaca Al-Fatihah itu disepakati oleh para ulama. Berikutnya, permasalahan kedua setelah syarat-syarat dari baca Al-Fatihah adalah mengenai hukum orang yang tidak bisa membaca Al-Fatihah, ya, hukum orang yang tidak bisa membaca Al-Fatihah. Misalnya orang ini mu'alaf, baru masuk Islam, maka orang tersebut kewajiban pertama adalah harus belajar sholat, karena hari itu pasti ada sholat yang harus dilakukan. Maka yang dia harus kerjakan adalah sholat. Dan salah satu perbuatan sholat yang paling penting dan yang mungkin cukup sulit untuk dipelajari adalah membaca Al-Fatihah. Oleh karena itu dia harus belajar saat itu juga. Dan kalau bisa dihafalkan sekaligus. Kalau tidak hafal, ya, kalau dia tidak hafal, maka boleh membacanya dengan membawa kertas, tulisan, catatan. Jadi kita sholat sambil baca, ya. Tadi kan tidak apa-apa juga baca, jadi sambil baca. Kalau dalam baca saja tidak bisa, misalnya dia susah bacaannya, ya, maka dia meminta orang lain untuk menuntun dia membaca. Ya, istilah dalam fikihnya ditalqin. Talqin itu dituntun bacaannya. Jadi bagaimana? Nanti di sampingnya orangnya tidak harus ikut sholat, ya. Cuma mengatakan sekarang takbir, Allahu Akbar, baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, diulangi lagi. Ya. Kalau dia masih nggak bisa lengkap, ya setengah-setengah dulu. Bismillah, nah gitu. Ya, terus lanjutkan Ar-Rahmanirrahim, sedikit demi sedikit. Yang penting dia harus baca Al-Fatihah kalau itu mampu. Kalau itu juga tidak bisa, maka dia boleh menggantinya dengan bacaan zikir apapun. Ya, memang yang paling utama dia menggantinya dengan ayat yang lain. Ya, kalau bisa membaca dengan ayat yang lain. Tapi umumnya kan kalau baca Fatihah saja nggak bisa, apalagi ayat yang lain. Ya. Jadi dia kalau bisa pakai ayat yang lain, apa ayat yang lain? Misalnya dia hafal Qul Huwallahu Ahad, bacalah Qul Huwallahu Ahad. Kalau memang bacaan ayat yang lain itu tidak bisa, baru diganti zikir yang biasa. Misalnya takbir, Allahu Akbar, Subhanallah, ya, Alhamdulillah, La ilaha illallah, dan lain sebagainya, ya. Atau kalau yang diajarkan dalam sebuah hadis itu, Rasulullah pernah mengajarkan kepada salah seorang sahabatnya membaca Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Itu dibaca. Tetapi
bacaan zikir itu harus minimal setara jumlahnya dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah itu kan 156 huruf. Jadi bacaan zikir itu harus 156 juga minimal. Ya, kalau bacaannya pendek, zikir itu pendek, maka dengan cara diulang-ulang sampai ya memenuhi jumlah daripada huruf-huruf surat Al-Fatihah tersebut. Kalau itu pun tidak bisa membaca zikir, maka dia berhenti sejenak seperti orang membaca Fatihah. Jadi dia diam saja, berdiri diam saja. Ya, berdiri diam saja, nggak mengatakan apa-apa, diam saja. Setelah itu baru dia ruku. Minimal harus ada berhentinya. Artinya di sini perhatian terhadap Fatihah itu dilakukan secara benar-benar. Nggak bisa yang lebih baik di bawahnya terus, jadi tidak gugur sampai bahkan kalau perlu diam saja. Ya, kalau perlu diam saja kalau memang sama sekali tidak bisa membaca zikir atau membaca Al-Fatihah. Nah inilah, jadi beberapa tingkatan. Jadi yang pertama kita belajar sambil dihafal. Kalau tidak bisa dihafal, dibaca. Kalau tidak bisa dibaca, dituntun, ditalqin. Kalau tidak bisa, menggantinya dengan ayat Al-Quran yang lain. Kalau tidak bisa, menggantinya dengan zikir. Ya, kalau tidak bisa, dia berhenti sejenak sesuai dengan panjang orang membaca surat Al-Fatihah. Kemudian rahimahullah, ini permasalahan terakhir dalam pembahasan Al-Fatihah ini. Dan ini masalah ini banyak sekali pertanyaan mengenai hal tersebut, yaitu seperti yang kita ketahui bahwa membaca surat Al-Fatihah itu wajib di dalam setiap rakaat. Nah, kita kadang-kadang mendengar bahwa kadang-kadang Al-Fatihah itu gugur dari orang yang melaksanakan sholat karena tidak dibaca atau dimaafkan. Atau sebagian orang mengatakan karena dia berpikir Fatihah itu wajib dibaca, akhirnya kalau dia mendapati misalnya imam sudah di akhir-akhir mau ruku, jadi akhir-akhir bacaannya mau ruku atau bahkan posisinya ruku, orang itu mikir, nah saya kalau masuk juga gak bakal kejar baca Fatihah, akhirnya sudah tunggu saja rakaat kedua. Ya, nah ini kadang-kadang masih ada pikiran yang seperti itu, padahal itu adalah sebuah kesalahan. Nah, bagaimana berkaitan dengan Fatihah ini? Para ulama mengatakan membaca Al-Fatihah itu memang wajib dalam setiap rakaat untuk setiap yang melaksanakan sholat, tetapi bisa gugur dalam beberapa keadaan. Ya, bisa gugur dalam beberapa keadaan. Apa keadaan itu? Keadaan tersebut adalah khusus bagi orang yang masbuk. Masbuk. Orang masbuk itu apa dalam konteks Fatihah ini? Masbuk itu yang biasa kita dengarkan biasanya orang yang terlambat dari dari sholatnya imam, ya, cuma dapat 1 rakaat atau 2 rakaat. Nah, untuk konteks Al-Fatihah ini sebenarnya bukan yang terlambat 1 rakaat, tetapi orang yang tidak memiliki waktu yang cukup untuk membaca Fatihah secara sempurna. Nah, misalnya membaca Fatihah itu perlu 2 menit, dia ini cuma punya 1 menit atau punya waktu 1,5 menit, pokoknya tidak sempurna, atau bahkan tidak punya sama sekali, ya, atau tidak punya sama sekali, 0, ya, karena apa? Misalnya posisi imam sudah ruku, berarti kan dia 0, tidak ada waktu sama sekali untuk membaca Al-Fatihah. Nah, untuk masbuk ini rahimahullah ada 2 keadaan. Yang pertama, yang saya barusan katakan barusan ini, masbuk yang memang sudah tidak mendapati waktu sama sekali untuk membaca Al-Fatihah, istilahnya 0 waktunya. Ya, bagaimana itu? Yaitu kita misalnya masuk dalam masjid, ya, kadang-kadang menjadi bagi kita juga, kita masuk dalam masjid, posisi imam sudah ruku. Posisi imam sudah ruku. Ya, kita bingung. Nah, ini kadang-kadang kalau yang tadi berpikirnya harus baca Fatihah, dia tidak ikut. Ya, akhirnya dia nunggu. Dia sekalian masbuk 1 rakaat dan perhitungannya begitu. Padahal tidak di sini, ya, dia sudah boleh langsung ruku. Ya, sudah boleh langsung ruku. Jadi dia langsung masuk ke dalam shaf, takbir, langsung ruku. Ya, tetapi takbirnya ini tidak boleh diniatkan takbir untuk turun kepada ruku. Ya, kita kalau mau ruku kan takbir juga. Ya, takbir yang harus kita lakukan itu takbir yang wajib. Yang pertama masuk sholat dulu namanya takbiratul ihram. Jadi kita harus takbirnya harus kita niatkan takbiratul ihram. Jadi Allahu Akbar sambil kita niat tadi Allahu Akbar baru kita ruku. Ya, yang lebih bagus lagi takbir lagi. Jadi 2 kali takbir yang bagusnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu yang paling sempurna. Jadi langsung kita buru-buru, langsung kita masuk ke dalam posisi ruku tersebut. Orang yang
posisi itu tidak mendapatkan jeda sama sekali, tidak dapatkan waktu sama sekali dalam membaca Fatihah, maka Fatihahnya dimaafkan, digugurkan dari dirinya dan ditanggung oleh imamnya istilahnya. Ya, imamnya yang sudah mewakilinya dalam membaca sholat Al-Fatihah itu, artinya sudah dimaafkan, dia tidak ada kewajiban dan sholat tersebut dihitung 1 rakaat karena dia mendapatkan rukuknya rukuknya dari imam. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyatakan kurang lebih maknanya man adroka ruku'a faqad adroka rok'atan atau kama qala. Barang siapa yang mendapatkan rukuk dari imam maka dia sudah mendapatkan 1 rakaat daripada imam. Jadi kata Rasulullah yang dapat rukuk berarti dapat 1 rakaat. Padahal di sini kan nggak baca Fatihah. Berarti ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW memaafkan orang yang mendapatkan rukuknya imam itu sudah dianggap mendapatkan 1 rakaat meskipun kurang rukun 1, yaitu rukun membaca Fatihah, itu sudah dimaafkan. Ya, nah ini keadaan masbuk yang pertama adalah orang yang tidak mendapatkan waktu sama sekali di dalam membaca Al-Fatihah, waktunya 0. Yang kedua, orang yang mendapatkan waktu untuk membaca Fatihah tetapi tidak lengkap. Misalnya tadi kalau kita gambarkan Fatihah itu 2 menit, ya dapatnya 1 menit misalnya. Ya, maka apa yang harus dilakukan orang ini? Orang ini kan biasanya tahu dia, oh ini mau sebentar lagi rukuk karena dia sudah baca surat pendek dan sebentar lagi mau selesai. Apa yang harus dilakukan orang tersebut? Dia seperti orang pertama, segera masuk ke dalam shaf, langsung bertakbir seperti takbir biasa, lalu bersegera membaca Al-Fatihah langsung, membaca surat Al-Fatihah langsung, tidak membaca zikir yang lain. Kan setelah takbir biasanya kita ada zikir yang lain yang disunahkan seperti doa iftitah, ya. Itu sudah tidak kita baca lagi. Karena apa? Doa iftitah ini hukumnya sunnah, sementara baca Fatihah hukumnya wajib. Jadi yang wajib harus kita dahulukan. Space yang ada, waktu yang ada khusus untuk bisa waktu Fatihah, baca Fatihah. Nggak boleh kita baca doa iftitah, ya. Tidak boleh membaca doa iftitah. Jadi harus langsung Fatihah. Nah, jika dia setelah membaca Al-Fatihah tersebut ternyata di tengah-tengah Fatihah imamnya rukuk, misalnya dia baru dapat 3 ayat, 4 ayat, tiba-tiba imamnya rukuk, maka dia pun langsung rukuk bersama imam. Mengapa? Karena memang dia waktunya yang disediakan itu cuma sebegitu. Jadi dia harus langsung ikut rukuknya imam. Sisa dari Al-Fatihahnya dimaafkan. Kok dimaafkan sih? Ya iya. Orang yang tadi yang nggak dapat sama sekali saja dimaafkan, apalagi yang cuma dapat setengah, ini masih mending istilahnya daripada yang pertama tadi. Yang pertama tadi kan dimaafkan semuanya boleh. Ya ini yang dapat sedikit juga lebih bagus daripada yang pertama. Ya, jadi ini, nah inilah yang keadaan kedua ini memang tidak ada dalil secara khusus, tapi dipahami ya dari pemahaman yang dalam para ulama dan menggabungkan hadis yang tadi itu, orang yang mendapatkan 1 rukuk maka sudah mendapatkan rakaat, maka ini lebih utama. Kalau dia saja sah sholatnya dapat 1 rakaat, apalagi orang yang model begini. Jadi dia langsung dalam posisi itu meskipun baru mendapatkan beberapa ayat, dia langsung rukuk bersama imamnya. Sisa Fatihahnya dimaafkan dari orang tersebut. Nah ini kalau sekali lagi orang yang punya jeda atau punya waktunya sedikit. Ya. Bisa juga, rahimahullah, orang ini misalnya dia punya, kalau jedanya agak lama, dia boleh baca doa iftitah dulu. Misalnya pas dia masuk, imamnya lagi baca Fatihah, ya silakan baca doa iftitah, tidak masalah. Selama dia bisa memperkirakan dia selesai iftitah, dilanjutkan Fatihah masih ada waktu, tidak kurang. Tetapi kalau seandainya ada orang kadang-kadang lupa, karena nggak ngeh gitu loh, dia nggak nyadar, dia pas masuk ke dalam sholat ya, dia sebenarnya tahu dari awal ini sebentar lagi imam mau rukuk, tahu pas takbir Allahu Akbar baca doa iftitah, ya nggak nyadar karena kebiasaannya baca doa iftitah langsung aja baca doa, pas sudah mau akhir baru imam udah kaget ketika imamnya rukuk, nah belum baca Fatihah. Nah itu bagaimana hukum orang tersebut ya? Orang yang seperti ini berarti dia tadi apa posisinya, mendahulukan yang sunnah daripada yang wajib. Maka dia di sini terkena hukuman. Hukumannya apa? Dia harus tetap berdiri membaca surat Al-Fatihah sesuai waktu yang dia tadi habiskan untuk membaca doa iftitah tadi. Misalnya dia baca doa iftitah yang tadi itu dia baca misalnya 1 menit, maka dia harus berdiri 1 menit untuk membaca Fatihah.
Ya, 1 menit saja. Setelah 1 menit, baik Fatihah itu selesai atau tidak, dia boleh ruku. Ya, dia boleh ruku. Ya. Tapi kalau misalnya pas dia sudah mau ruku atau dia pas lagi posisi lagi baca Fatihah, tiba-tiba imamnya sudah berdiri dari rukuknya, ya, sehingga orang tersebut tidak mendapatkan posisi rukuknya imam, maka orang tersebut dihitung masbuk kurang 1 rakaat. Karena dia tidak dapat rukuk. Nah, posisi orang tersebut karena imamnya sudah berdiri, maka dia harus ikut berdiri, tidak boleh dia rukuk. Kalau dia nekat rukuk, batal sholatnya atau dia dihitung menjadi orang yang sholat sendiri. Karena rukuk itu berarti sudah menambah gerakan rukun tersendiri. Kewajiban dia adalah ngikut imam. Karena imam itu sudah berdiri, maka dia langsung posisi berdiri. Dan rakaat tersebut gugur dari dirinya, dan dia nanti harus nambah lagi 1 rakaat. Jadi sekali lagi ini memang agak sedikit rumit. Orang ini sekali lagi dia punya waktunya sempit. Tiba-tiba tidak sengaja membaca iftitah. Iftitah selesai dia baru ingat belum baca Fatihah. Langsung dia cepat baca Fatihah, imamnya rukuk. Pas dia belum selesai baca Fatihah, imamnya berdiri, sudah dia ini nggak dapat 1 rakaat. Ya. Begitu juga misalnya begini. Dia lagi baca iftitah, di tengah-tengah jalan iftitah baru ingat dia, langsung diputus iftitahnya, tidak apa-apa. Iftitah itu kan terdiri dari beberapa bacaan ya, bukan 1 bacaan saja, bukan 1 bacaan yang panjang yang harus dibaca secara lengkap, tidak. Ada beberapa bacaan, ada 3 struktur, kalau nggak salah 3 bacaan doa. Kalau kita baca yang pertama saja sebenarnya sudah cukup, itu sudah dapat doa iftitah. Tapi yang lengkap memang dibaca sampai akhir. Kita baca sedikit, yang misalnya kalau dalam mazhab Imam Syafi'i yang umum dipakai dalam mazhab Syafi'i, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Cukup sih. Kalau 9 juta ini wajah boleh, tapi baca wa asila saja sudah baca surat dianggap sudah baca iftitah sebenarnya. Sudah dapat istilah pahala pokoknya, ya. Nah, orang tersebut kalau habis itu baru sadar dia belum baca Fatihah, langsung dia baca Fatihah. Ya, baca Fatihah pas di tengah-tengah surat ternyata imam rukuk, maka dia tadi yang baca tadi cuma sekedar tadi Allahu akbar kabira subhanallah bukratan wa asila. Kurang lebih 1 ayat Fatihah misalnya dibaca 1 ayat langsung cepat rukuk. Ya, untuk mengganti apa yang dia lalai tadi itu. Ya, kalau dia dapatkan rukuknya imam, maka dapat rakaat. Kalau tidak dapat rukuknya imam, maka dia tidak dapat rakaat tersebut. Ya, jadi begitu hukumnya. Jadi ini untuk masbuk yang seperti. Jadi ini hukum masbuk. Hukum masbuk itu kalau kita perinci lagi kurang lebih ada 3. Tadi yang tidak dapatkan waktu sama sekali, dapat waktu sedikit, ya langsung baca Fatihah, dapat waktu sedikit tapi dia lalai baca iftitah dulu, maka dia ada resikonya yang harus dia tanggung. Kalau yaitu dia harus baca Fatihah, kalau sempat dapat rukuk dapat, kalau tidak maka dia berarti tidak dapat rakaat tersebut. Ya. Kemudian yang terakhir ini bukan orang masbuk, yaitu orang yang mendapatkan waktu yang panjang. Ya, dia bisa membaca Fatihah bahkan ada sisanya. Ya, ini berarti dia bukan masbuk namanya, karena dia bisa membaca Fatihah secara lengkap. Nah, orang yang seperti ini, misalnya dia masuk ketika imam baru mulai baca Fatihah. Ya, imam baru baca Fatihah, dia masuk Allahu akbar. Kan berarti jedanya masih panjang. Karena selama imam Fatihah dia bisa baca doa iftitah atau dia bisa mendengarkan, nanti setelah selesai dia baca Fatihah baru. Ini panjang. Nah, katakanlah orang ini masuk ya di tengah ketika imam itu membaca Fatihah, atau bahkan orang itu masuk sejak takbir awal imam dia sudah berdiri soft bersama imam takbir langsung takbir. Berarti orang ini sempurna dapat waktu bersama imam. Nah, orang yang seperti ini terkadang ada orang yang bacaannya lambat, sehingga ketika imamnya rukuk dia masih belum selesai membaca Al-Fatihah, atau imam bacanya secepat kilat dia tidak bisa mengejar, dia tidak bisa mengejar bacaan daripada imamnya. Maka apa yang harus dilakukan? Kalau orang tersebut di tengah-tengah baca Fatihah tiba-tiba imamnya rukuk, ini khusus bagi yang bukan masbuk tadi ya. Kalau dia di tengah-tengah bacaan tiba-tiba imamnya rukuk, maka dia tidak boleh rukuk. Karena apa? Memang dia aslinya punya waktu, tapi mungkin karena kelambatan dia bicara dalam membacanya atau masalah macam-macam lah, ya, sehingga waktu yang seharusnya ada tidak bisa dia termanfaatkan, maka dia juga tidak boleh rukuk bersama imam. Bagaimana dia? Dia tetap baca, nggak usah kemudian menjadi kacau, menjadi
menjadi grogi dan akhirnya bacanya malah kacauan. Biasa saja kan, tidak masalah imam ini ruku. Imam ini ruku, bahkan meskipun imam itu berdiri dari ruku, dia tetap baca saja. Selesaikan sebaik mungkin bacaan Fatihahnya. Setelah selesai baru dia ruku, ya, lalu kejar posisi imam tersebut. Misalnya imamnya sudah berdiri, ya, dia ruku lah seperti biasa, langsung berdiri. Mungkin rukunya dia singkat, yang biasanya baca 3 kali zikir, dia menjadi 1 kali, langsung dia supaya mendapatkan berdirinya imam. Jadi orang tersebut silakan. Orang tersebut meskipun tidak dapat rukunya imam, tetapi dia sudah dihitung 1 rakaat meskipun terlambat. Beda dengan yang tadi ya. Yang tadi itu nggak dapat rukunya imam karena posisi dia adalah masbuk, ya, dan tidak ada jeda yang cukup. Akhirnya dia ini tidak dihitung mendapatkan 1 rakaat karena sudah ketinggalan daripada rukunya imam. Kalau yang lengkap, ya, yang dari awal atau dia dapat waktu yang panjang, tapi karena terlambat bacanya, meskipun tidak dapat rukunya imam, tetap dia dianggap dapat 1 rakaat dengan cara mengejarnya. Langsung ruku, langsung berdiri. Ya, nah, adakah jarak yang sampai dia kemudian memutus hubungan itu? Ini maksimal jarak jeda antara makmum yang membaca Fatihah untuk lengkapi Fatihahnya ini dengan gerakan imam itu adalah jeda maksimalnya adalah 3 rukun besar. Jadi rukun itu dibagi 2, ada rukun besar, ada rukun kecil. Yang bisa memutus hubungannya adalah kalau dia ini lagi baca Fatihah tapi imam sudah selesai melakukan 3 rukun besar. Dia sudah masuk rukun keempat yang besar misalnya, dia masih berdiri, maka terputuslah hubungan antara makmum dengan imam tersebut. Bagaimana itu posisinya? Begini rahimahullah. Jadi ketika misalnya ini makmum, ya, makmum dengan imam, imamnya ruku, dia masih belum selesai. Dia bacanya sangat lambat, imamnya ruku, sudah selesai masih belum selesai juga. Ini pun terputus, nyantai aja, apa-apa. Imam, nah, jadi tadi ruku pertamanya di ruku ini adalah rukun besar. Kalau dia berdiri, berarti dia sudah terlewat 1 rukun besar, masih tertolerir. Ya, posisi i'tidal berdiri dari ruku ini rukun kecil. Rukun kecil itu rukun yang waktunya sempit sehingga tidak boleh lama-lama. Rukun kecil itu ada 2, i'tidal berdiri dari ruku dan duduk di antara 2 sujud, berdiri dari sujud itu. Itu rukun kecil. 2 hal itu tidak dihitung. Jadi yang dihitung selain itu. Jadi bagaimana? Ruku yang pertama, dia masih berdiri. Ya posisinya pokoknya berdiri terus jadi. Bacanya rapat. Ruku, imamnya berdiri masih tetap nggak masalah. Ketinggalan baru 1. Imamnya sujud, ya, berarti dia tetap baru ketinggalan 1 kan? Sujudnya masih dilakukan. Imamnya duduk, berarti baru ketinggalan 2. Imamnya sujud kedua, berarti ini kan gerakan terakhir nih. Gerakan terakhir inilah batas akhirnya. Kalau misalnya dia tidak langsung ruku, ya, ketika itu tidak mendapatkan hijrahnya, tidak terlalu jauh jedanya. Kalau dia masih berdiri saja sementara imam kemudian berdiri dari sujudnya untuk berdiri, maka dia dalam posisi ini bukan batal. Dia itu ada 2 kemungkinan. Dia sholat sendiri atau dia ngikut imam tapi rakaat tadi tidak dihitung bagi dirinya. Dianggap dia masbuk, tidak dapat rakaat pertama. Jadi jedanya itu ada 3 rukun besar. Kalau dihitung dalam gerakan ini, ruku, sujud pertama, sujud kedua. Jadi kalau sudah sujud kedua, ini dia harus segera. Segera bagaimana? Bukan segera harus cepat-cepat sujud, tidak. Segera yang penting dia rukuknya dulu. Karena jarak antara rukuk dia dengan sujud ini kan cuma 1 gerakan saja, cuma 1 rukun besar. Ya, jadi jangan sampai dia ngangkat dari sujud baru dia rukuk. Nah, itu dia di sini nanti hanya ada pilihan dia 2 saja yang saya katakan tadi. Dia mau sholat sendiri, ya sudah dia rukuk seperti biasa, nggak ada hubungan lagi dengan imam. Sholat sendiri sampai akhir, ya, atau dia kepingin tetap jamaah, maka imamnya kan berdiri, ya, maka dia sudah berarti masuk lagi dari awal, dianggapnya dari awal lagi, baca Fatihah lagi, membaca Al-Fatihah lagi. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, jadi sekali lagi kalau makmum ini posisinya adalah makmum yang tidak masbuk, yaitu makmum yang mendapatkan waktu untuk membaca Fatihah itu lebih dari kadar yang diperlukan, maka dia tidak perlu khawatir, tidak perlu buru-buru, tetap saja dia sholat baca. Pada umumnya pasti kita selesai. Biasanya paling-paling kita membutuhkan rukuknya imam ini saja. Biasanya dia berdiri kita sudah selesai. Umumnya begitu, ya kan? Jadi kita nggak usah buru-buru. Jadi kita biasa saja. Terlambat nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ya, yang penting nanti kita langsung kerja, kita rukuk, kita bangun, dan kita lanjutkan daripada sholat kita. Nah, tetapi yang
kalau itu memang susah, kita boleh saja membaca Al-Fatihah itu sejak awal berdiri kita. Tidak harus menunggu imam selesai membaca Al-Fatihah. Ya, kita membaca Al-Fatihah setelah imam itu hukumnya sunnah. Ya, kalau misalnya kita itu merasa bacaannya lambat dan imam ini terkenal cepat misalnya, ya, dan biasanya kita tidak terkejar, atau kalaupun terkejar kita nanti repot seperti gerakan-gerakan yang harus kita jelaskan tadi, maka sudah dari awal saja. Kira-kira dia membutuhkan waktu, dia baca dari awal, kemudian pas selesai Fatihah imamnya rukuk, dia rukuk bersama dengan imam tersebut. Nah, inilah dari rahimahullah. Jadi penjelasan beberapa hal tentang Al-Fatihah. Ya, jadi sekali lagi kurang lebih Al-Fatihah itu adalah rukun yang harus kita baca dalam setiap rakaat dalam keadaan apapun, ya, dan tidak gugur kecuali dalam keadaan masbuk. Demikian rahimahullah, ya, penjelasan kita berkaitan dengan Al-Fatihah ini, insyaallah dan kita lanjutkan minggu depan rukun berikutnya yaitu rukuk. Sebelum kita tutup, kalau ada pertanyaan kami persilakan. Silakan. Kalau